Kita mesti tahu ya, karena desa ini kadang tidak dilirik sama politisi, Betul. sama pengamat-pengamat politik. Apa sih desa itu, underestimate sama desa gitu. Sebenarnya nih siapa sih yang jadi penyebabnya gitu ya? Apakah Aparat kepala desa. desanya atau sebenarnya memang dari politisi kita nih Mbak nih? Oligarki desa ada, dinasti di desa ada, semuanya ada di desa, tapi tidak pernah dilirik oleh orang-orang kota, caleg-caleg dan semuanya, capres juga nggak pernah melirik. Ketika kepala desanya gitu ya menunjukkan keberpihakan atau asosiasi ya kepala desa menunjukkan keberpihakan, itu seberapa efektif sih untuk katakanlah mempengaruhi gitu ya pilihan politik masyarakat desa tuh? Nah, itu juga kadang terlupakan oleh masyarakat kota seperti Mbak Huriah ini ya. Kebetulan mahasiswa saya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Polsci Talks, podcast obrolan ilmu politik Universitas Indonesia bersama saya Huriah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Nah, teman-teman Polsci Talks, hari ini kita akan ngobrolin salah satu isu yang ngeri-ngeri sedap nih gitu ya, karena kita akan bahas tentang politik aparat desa. Dan di edisi kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa teman-teman. Ada Mbak Nurul Nurhanjati. Selamat datang Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Huriah sudah mengundang saya di sini. Ya, teman-teman, Mbak Nurul ini adalah dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia. Beliau juga adalah ketua program sarjana ya, ketua program sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan juga kebetulan beliau adalah pengajar di mata kuliah politik desa. Jadi cocok banget ya. Desa. Ya. Pemerintahan dan politik desa. Jadi cocok nih Mbak ya topiknya ya Mbak. Insya Allah. Oke Mbak Nurul. Ini tadi aku udah kasih bocoran gitu ya. Kita akan ngobrolin soal politik aparat desa. Kan kalau kita cek gitu ya pemberitaan beberapa waktu lalu kan tiba-tiba saja gitu ya ada banyak serangkaian peristiwa yang membuat orang mulai nanya lagi gitu. Ini ada apa nih dengan desa gitu ya? Karena awalnya gitu ya Pak Presiden Jokowi misalnya beberapa kali melakukan pertemuan ya dengan kepala desa, ada pertemuan di istana juga gitu ya. Lalu kemudian DPR sebelumnya juga membuat usulan gitu untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa. Nah, tidak lama kemudian tiba-tiba ada serangkaian pertemuan gitu ya. Nah, begitu menjelang pencapresan ya, ketika sudah capres itu diumumin, ada pertemuan abdesi ya kalau nggak salah ya. Ribuan kepala desa dikumpulkan hanya mengundang salah satu calon. Bahkan kemudian ada kalau nggak salah ada ID card gitu ya, yang di situ ada deklarasi gitu ya. Itu rame isunya gitu Mbak Nurul. Beberapa waktu juga tiba-tiba ada tandingan katanya, ada pertemuan juga gitu kepala desa yang mendukung calon yang lain. Nah, ini tiba-tiba aparat desa jadi rebutan. Tiba-tiba politik desa gitu ya jadi menarik lagi gitu dibahas. Sebenarnya kalau Mbak Nurul nih sebagai pengajar pemerintahan dan politik desa, membaca fenomena seperti ini kayak gimana sih Mbak Nurul? Oke, terima kasih Mbak Huriah. Buat saya kenapa sih sekarang desa menjadi rebutan? Kita mesti tahu ya, karena desa ini kadang tidak dilirik sama politisi, Betul. sama pengamat-pengamat politik. Apa sih desa itu, underestimate sama desa gitu ya. Apalagi kalau yang tinggal di perkotaan. Nah, apalagi tinggal di perkotaan. Walaupun buat saya desa ini penting karena apa? Secara jumlah itu 83,9 ribu itu adalah desa. 83.900 berapa gitu ya, saya lupa. Itu seluruh Indonesia seluruh ya? Indonesia. Jumlahnya segitu banyak. Sementara kalau kota itu cuma 95 gitu ya, kabupaten 514. Dengan jumlah segitu banyak, kalau kemudian caleg, capres dan sebagainya, politisi melirik itu, wah itu adalah lumbung suara yang cukup banyak. Saya tahu banget ini, ini sementara yang lain tidak melihat desa dengan jumlah segitu banyak, mereka kemudian akan ini adalah
kelompok yang sangat strategis nih aparat desa dengan begitu banyaknya jumlahnya, sehingga saya tidak terlalu kaget kenapa kemudian ada capres, ada kemudian ada di DPR ya, mereka minta penambahan masa jabatan, ada tunjangan dan sebagainya yang memberikan banyak prioritas kepada aparat desa, khususnya kepala desa. Itu saya tidak kaget karena jumlah desa segitu banyak yang akan mudah untuk mendapatkan suara dari desa. Nah, tapi Mbak Nurul ini kan yang juga kita agak kaget gitu ya, karena kayaknya sebelum-sebelumnya kan nggak mungkin ada gitu ya, tapi kayaknya tidak seheboh sekarang gitu ya. Artinya kan kalau kita lihat desain pemilu kita ya dengan pemilu langsung ya, baik itu pilpres, pilkada gitu ya, termasuk pemilihan legislatif, kan sebenarnya tidak berubah pemilunya gitu ya. Tapi kenapa kemudian kok kesan mobilisasi, politisasi gitu ya, aparat desa kok baru muncul tuh sekarang? Kenapa Mbak Nurul? Ya pinter-pinter calonnya, ini calonnya pinter ya, para calon atau yang mencoba untuk melirik perangkat desa itu tuh yang pinter. Berarti agak melirik, nggak pinter dong. Ya bisa dikatakan begitu. Karena selama ini emang underestimate, desa itu nggak dipikirkan, padahal secara sejarahnya aparat desa itu selalu dipolitisir kan. Ada politisasi aparat desa sejak zaman Belanda, kemudian Orla ya, jelas itu sampai ke bawah. Orba juga dipolitisasi walaupun di floating mass gitu. Nah, sekarang reformasi agak terlupakan nih aparat desa. Kemudian, nah ini nih, ada yang melirik ini, saya sudah, wah dia tahu nih sejarahnya bahwa desa itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Gitu. Tapi memang masih efektif nggak sih Mbak? Misalnya gini kan, kalau kita lihat kan masyarakat sekarang kan relasinya sudah langsung gitu ya dengan kandidat. Ketika kepala desanya gitu ya menunjukkan keberpihakan atau asosiasi ya kepala desa menunjukkan keberpihakan, itu seberapa efektif sih untuk katakanlah mempengaruhi gitu ya pilihan politik masyarakat desa tuh? Nah, itu juga kadang terlupakan oleh masyarakat kota seperti Mbak Huriah ini ya. Kebetulan mahasiswa saya yang masyarakat kampung loh. Kebetulan mahasiswa saya yang ambil pemerintahan politik desa itu anak kota semua yang sama sekali nggak ngerti tentang desa. Kepala desa itu mempunyai kedekatan dengan masyarakat desa. Apa yang dikatakan, mereka adalah orang yang sangat dihormati dan mereka akan didengarkan suaranya. Hampir mirip dengan tokoh agama gitu ya. Makanya kalau bisa pegang kepala desanya, kemungkinan kepala desa akan bisa mempengaruhi warga desanya. Walaupun dalam undang-undangnya dia tidak boleh mengikuti kampanye, tidak boleh menjadi anggota partai politik dan sebagainya. Tapi kalau bisa memegang pegang kepala desanya, dia akan sangat didengarkan oleh masyarakatnya. Itu yang ada sampai sekarang. Nah, kalau mungkin Mbak Nurul pernah riset ya soal ini. Artinya ada nggak sih Mbak pola-pola yang lazim gitu ya? Kan kalau misalnya saya membayangkan gitu, kalau tokoh agama ketika dia berpihak kan biasanya dia sebatas mengajak gitu ya masyarakatnya. Tapi kalau misalnya kemudian kepala desa partisan gitu ya, dia berpihak, itu apa kira-kira metode-metode atau pola yang biasa dipakai gitu ya, dan itu memang efektif sehingga memegang dukungan kepala desa itu jadi sangat krusial gitu untuk memenangkan suara kandidat di desa, Mbak. Di desa itu ada musyawarah desa ya, ada musyawarah desa untuk membuat peraturan desa, ada musrembang dan sebagainya, dan itu sangat efektif. Kalau kemudian Pak Kadesnya bilang bukan pilih ya mungkin ya, kalau ini nanti ditegur Bawaslu lagi kan, bahwa kandidat ini mempunyai kelebihan, sementara yang dua kandidat atau kandidat yang lain tidak diomongkan, mesti kan oh ya benar ya, oh itu kelebihannya, dan itu sementara itu si Pak Kades mempunyai wewenang dalam hal keuangan desa, ya kan? Jadi dia akan bisa kamu nurut gak gitu ya, modelnya kan begitu ya, ada patron klien gitu di desa itu ada. Kamu nurut gak? Kalau nggak nurut nanti saya nggak akan kasih tuh jalan yang mulus atau apa dan sebagainya. Itu terjadi. Jadi desa ini mirip seperti apa yang terjadi di nasional. Jadi kayak jadi kayak miniatur politik nasional ya, itu justru. ada di desa juga.
Oligarki desa ada, dinasti di desa ada, semuanya ada di desa, tapi tidak pernah dilirik oleh orang-orang kota, caleg-caleg dan semuanya, capres juga nggak pernah melirik. Padahal itu peluangnya banyak banget dan besar. Dan artinya kalau misalnya RUU itu kan kalau nggak salah revisi RUU desa itu mengakomodir ya keinginan kepala desa diperpanjang masa jabatan itu luar biasa dampaknya berarti ya kalau bicara soal tadi ya oligarkinya, kemudian relasi yang klientelistik gitu ya. Nah, Mbak Nurul, kalau kondisi hari ini ya, kan kalau zaman Orde Baru, karena tadi Mbak Nurul juga cerita sejarahnya panjang gitu ya, desa ini kan relatif seragam gitu ya dulu ya, pilihannya zaman Orde Baru. Jadi mobilisasinya sistemik gitu ya dulu ya. Nah, sekarang ini kan kondisinya saya membayangkan gitu ya, ketika kemudian ada deklarasi mendukung satu kubu, kemudian nanti ada deklarasi kubu lain juga gitu. Ini apakah memang ada yang berubah, Mbak, dari karakteristik politik desa gitu ya ketika mereka ikut bermain di dalam pemilu, Mbak? Apanya yang berubah ya? Kalau menurut saya perubahan di desa itu sangat lambat ya. Mereka percaya dengan Pak Kades gitu. Pak Kades mungkin kompetisi tidak kompetensi ya, maksud saya kompetensi itu mungkin tidak tinggi gitu. Tapi mereka bisa mempengaruhi suara warga desanya. Apakah ada perubahan dengan adanya deklarasi dan sebagainya? Itu tergantung juga apa yang dia kasih untuk desa tersebut ya. Ini baru sampai ke Panja kalau nggak salah ya, belum sampai ke keputusan paripurna. Tapi kan ada juga anggota DPR yang bilang bahwa ini nggak mungkin lah ada hubungannya dengan pemilu 2024. Oh, jangan begitu. Ini Pak Kades ini udah dijanji ini 9 tahun 2 kali gitu ya. Itu sudah sangat, buat mereka sudah sangat, ini janji dan ini harus dilaksanakan. Betul. Gitu kan. Kalau memang itu akan dilaksanakan, oke lah kita akan kasih suara ke mereka. Mereka yang ini kan kelihatan siapa sih partai-partai yang pro dan sebagainya. Di mana Pak Presiden sekarang juga silakan minta tambahan masa jabatan kepada DPR. Itu sesuatu sinyal tersendiri gitu ya. Nah, maksud saya ya tergantung itu aja sih ya. Apakah keinginan kades-kades ini dipenuhi oleh caleg anggota DPR gitu ya, anggota DPR, Pak Presiden dan sebagainya, dan kalau memang itu dipegang janjinya, dan itu akan tetap seperti itu menurut saya. Oke. Nah, Mbak, ini juga nih ya, kan kalau kita lihat sebenarnya ketika terjadi mobilisasi ya, politisasi aparat desa dan lain sebagainya itu orang agak skeptis nih, Mbak, bahwa netralitas kepala desa gitu ya, ketika misalnya ada pelanggaran itu bisa ditangani dengan cepat. Karena kan kalau bicara aturan mainnya nih, Mbak ya, kalau undang-undang kan jelas tuh ada yang mengatur tentang netralitas ASN, netralitas TNI Polri. Nah, kepala desa ini kan nggak jelas nih, Mbak. Maksudnya mereka kan bukan ASN ya, ya kan bukan ASN, tetapi mereka juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah juga gitu ya di tingkat desa. Nah, dengan kondisi di mana aturan main menjadi tidak jelas gitu ya, sebenarnya seberapa besar sih Mbak Nurul melihat peluang mobilisasi kepala desa ini gitu ya mampu mengubah lanskap politik elektoral di 2024? Kan selama ini kan kalau kita lihat kan orang cuma ngomongin anak muda akan menentukan kemenangan kandidat. Jangan-jangan hari ini gitu ya. Kades menentukan. Ya, Kades menentukan gitu. Gimana? Secara undang-undang di undang-undang desa itu ada larangan pada kepala desa untuk seperti ASN juga. Jadi dia memang harus netral ya. Jadi kalau ada sanksi yang tegas juga, Mbak? Kalau sanksinya belum ada ya. Mungkin dari Bawaslu. Jadi cuma larangan ada. Tapi sanksinya nggak ada. Jadi membuka peluang kepala desa untuk memobilisasi masyarakatnya. Nah, itu yang membuat kalau ada caleg atau calon presiden yang melirik kepala desa untuk menjadi lumbung suara, saya bilang tadi kan, pintar ini dia, karena selama ini kita tidak melihat itu. Itu sih kalau saya, dan mobilisasi ini memang akan
dengan adanya revisi undang-undang ini udah ada janji nih. Jadi akan mudah sekali memobilisasi mereka untuk mengikuti apa kemauan dari yang memobilisasi. Gitu. Tapi ada cara nggak sih Mbak biar kepala desa itu nggak partisan, biar kepala desa tidak dimobilisasi atau nggak ikut-ikutan lah gitu deklarasi sana sini dukung si A, dukung si B, dukung si C. Kalau ada sanksi, ya kalau ada sanksi dan pengawasan mungkin ya, pengawasan dari kecamatan. Tapi kalau kecamatan juga ikut-ikutan ya jangan salahkan kita ya. Atau Bawaslu gitu ya, Panwas gitu ya. Itu bisa sedikit menurunkan mereka agar tidak partisan. Tapi ya susah juga sih ya. Oke, jadi susah. Kan kalau ngomongin ASN kan dia relasinya kan jelas ya, pejabat politiknya gitu ya, kepala yang ASN kan kepala daerah kan ke bawah. Iya, betul. Yang ASN Sekdes. Oh, ASN Sekdes. Sekdes, kepala desa bukan ASN. Oke. Nah, kalau hubungannya dengan ini sebenarnya kemana sih Mbak relasinya ke Kemendagri? Kabupaten, iya, Kemendagri. Jadi kalau Kemendes tuh nggak ini ya? Iya, Kemendes juga ya. Secara ininya ada Kemendagri sama Kemendes. Jadi kalau kita bicara sanksi nih, apakah memang sanksinya Kemendagri harusnya? Kemendagri. Kemendagri itu bisa mecat. Kalau kepala misal gitu ya, misal. Mecat tidak bisa ya, karena kan ini karena dipilih langsung sama rakyat ya. Artinya mekanisme sanksi aja ya. Oke, menarik. Mbak Nurul, ini juga kan ada ya kalau kita lihat ya pertanyaan dari teman-teman ya gitu ya di sosial media. Nanti kita lihat ya Mbak, sekaligus juga pemberitaan. Nah, ini ada berita dari CNN Indonesia nih Mbak. Perangkat desa sebut Jokowi lebih setuju jabatan Kades 16 tahun. 16 tahun Mbak. 16 tahun maksudnya berapa kali? Maksudnya berapa kali nih? Nah ini kita belum lihat, tapi ini menarik nih Mbak kalau baca komen dari netizen ya. Ayo, kenapa ngumpulin para aparat desa? Ada mobilisasi kah? Gitu ya. Terus nih ada lagi nih yang ngomong bahwa dia nggak peduli, itu kan cuma aparat desa. Buktinya kades di desaku banyak yang nggak respect sama kadesnya. Mungkin maksudnya masyarakat ya. Paling yang milih Gibran, dia udah nyebut nama nih, cuma kadesnya aja sedesaku. Artinya tadi, pada Mbak Nur kan tadi sempat cerita ya, kades itu sangat dihormati. Aparat desa digaji pakai uang rakyat, bukan dari kantong penguasa. Harusnya tunduk pada konstitusi, bukan pada penguasa. Nah, Mbak, coba Mbak, silakan direspon Mbak. Di komentar sama pemberitaan. Aparat desa memang kadang-kadang, ya walaupun saya bilang ya, sebagian besarnya adalah orang yang dihormati. Dan itu biasanya ada dinasti ya, ada dinasti dan sebagainya, ada oligarki. Perangkat desa adalah mereka tim suksesnya Kades gitu biasanya. Dan itu memang gampang banget untuk mobilisasi kan. Kan semuanya juga lewat desa, kesejahteraan dan sebagainya itu. Itu kalau tadi yang ngomong ini Gen Z nih, Gen Z nih, atau milenial nih yang gitu ya. Atau jangan orang kota nih Mbak ya. Mungkin seperti itu juga. Karena, tapi kan dia bilang desaku, aparat desaku tadi kan. Betul. Mungkin Gen Z. Tapi kalau untuk yang ke atas, yang bukan Gen Z atau milenial ya, yang sudah terpapar media sosial, itu mereka sangat menghormati kepala desa. Dan perangkat desa. Coba aja Bu Lurah, Pak Lurah, Kades ya, Bu Kades, Pak Kades. Kalau di desa kan Bu Kades, Pak Kades. Kemudian Sekdes itu sangat, wah itu mereka lewat aja disapa dan sebagainya itu sangat dihormati. Menurut saya mungkin untuk generasi yang muda ini ya ada kecenderungan seperti itu. Berarti ada perbedaan Mbak antara mungkin ada perbedaan kultur politik desa yang sangat patronase tadi itu ya dengan pergeseran di anak muda gitu ya. Karena mereka sudah terpapar media sosial, dia bisa mencari info macam-macam yang capres, caleg itu seperti apa dan sebagainya itu ya. Terus yang kedua tadi apa nanti? Ini kan tadi ada komentar juga nih, harusnya tunduk pada konstitusi dong. Iya, harusnya tunduk pada konstitusi. Memang ya semua penguasa harusnya tunduk sama konstitusi ya. Tapi kalau konstitusinya dirubah mah tunduk sama siapa? Ya gitu ya. Maksud saya gitu. Sebenarnya ini revisi undang-undang desa itu akan ada gaji honor untuk kepala desa. Kemudian ada tunjangan, ada juga tambahan dana pensiun nanti setelah dia. Itu besar ya Mbak? Besar, karena selama ini kan Kades tidak dibayar. Kades dibayarnya kan pakai tanah desa dan sebagainya, apa-apa mereka ini. Nah, ini ada kepastian nih dari pemerintah. Di bawah undang-undang desa itu revisi undang-undang desa. Revisi undang-undang desa yang kemarin itu Kades juga. Kades kenapa? Dibayar.
Kades nggak dibayar. Kades itu nggak dibayar. Ini baru akan sementara dana desa dari 1M akan dinaikkan menjadi 2M. Semua janjinya sungguh sangat membuat Kades akan sangat menggiurkan. Ini yang harus kita pegang dan itu yang harus kita pilih, itu umpamanya seperti itu. Nah, itu tadi saya kalau begitu ada janji seperti itu dan ada kemudian politisi yang bilang ini kan bukan 2024, nggak bisa bilang begitu karena ini berarti ada perbedaannya. Artinya kan kalau kita lihat undang-undang desa kan sebenarnya sebelumnya sudah diterapkan, tapi nggak ada alokasi gaji untuk kepala desa. Nggak ada. Baru sekarang ketika ini menjadi janji politik. Gitu. Iya, janji politik itu. Nah, Mbak, kalau gitu, Mbak. Jadi sebenarnya yang bikin aparat desa, kepala desa hari ini kemudian jadi pengen jadi kepala desa gitu ya, tergoda Dana berpolitik desa. praktis itu. Ini apakah memang dari awal mereka merasa ya selama ini nggak diperhatikan atau ini bagian dari strategi politik gitu ya, strategi politik aktor-aktor elektoral pemilu 2024 nanti gitu ya, biar bisa memenangkan pemilu, akhirnya mereka yang menarik. Ini kan kalau kita bicara sebenarnya nih siapa sih yang jadi penyebabnya gitu ya? Apakah kepala desanya atau sebenarnya memang dari politisi kita nih, Mbak Di? Kalau lihat itunya sih saya lebih ke politisi ya. Mohon maaf nih para politisi ya. Karena kalau dilihat bukan saya yang ngomong ya, teman-teman yang kalau dilihat itu ya, kalau dilihat dari kepala desa itu selama ini ada. Kalau dia 6 tahun 3 kali masa jabatan boleh. Sekarang 9 tahun 2 kali masa jabatan. Ada kepala desa yang minta penambahan masa jabatan. Itu etikanya di mana gitu. Itu dari situ dulu ya. Kenapa sih mereka minta masa jabatan? Karena katanya konfliknya tidak terselesaikan di Kades. Itu adalah omongannya Kades. Tapi untuk omongannya masyarakat gimana nih? Jadi ini kayaknya kepentingan kepala desa juga merasa bahwa itu, tapi kemudian dibumbuin dengan ayolah kamu bisa ngomong, tambahin tuh masa jabatan dan sebagainya demi kepentingan para politisi. Saya ngelihatnya begitu. Oh, I see. Nah, Mbak, berarti nih Mbak, kalau kita ngomongin karena kepala desa juga pada akhirnya gitu ya, nanti mereka bisa punya bergen politik ke politisi nasional. Ini juga akan mengubah nggak sih Mbak karakteristik politik elektoral di desa. Gitu kan Kades itu kan dipilih langsung kan ya. Ini apakah kemudian juga jadinya, karena tadi Mbak Nurul bilang miniatur nih, miniatur politik nasional. Apakah kemudian juga jadinya model politik elektoral di desa juga akan sama Mbak kayak gitu? Iya, kemungkinan akan berubah ya. Tapi yang masalah sekarang sampai saat ini adalah kompetensi aparat desa itu masih sangat jauh. Jadi dana desa itu kan banyak yang nggak ngerti. Ada penyeragaman mekanisme pembuatan rencana anggaran belanja desa gitu kan. Ada penyeragaman. Kalau kemarin Orde Baru penyeragaman kepala desanya dan sebagainya. Kalau ini penyeragaman itu. Nah, kalau sampai kemudian ada itu, kompetensi kepala desa ini masih sangat jauh. Ditambah dengan masa jabatan 9 tahun. Apa yang terjadi? Nanti yang terjadi adalah kemungkinan ada dugaan korupsi dan sebagainya dan itu. Nah, itu mungkin yang tidak terpikirkan gitu ya. Nah, apakah kemudian nanti terjadi perubahan dalam politisasi desa? Ini dulu nih. Kalau ini beres mungkin bisa ke arah itu. Tapi kalau ini belum beres, ini akan diutak-atik terus-terusan. Kompetensi aparat desa ini harus dinaikkan. Bagaimana pembuatan anggaran desa yang dari 1M menjadi 2M, sehingga mereka tidak terjerat korupsi dan sebagainya. Nah, itu kalau udah ini settle gitu ya, mungkin kemudian baru politiknya lebih maju gitu ya. Artinya menurut saya. Berarti kalau kita bicara politisasi kepala desa hari ini gitu ya, itu dampaknya bukan hanya soal politik elektoral ya di 2024, tapi punya dampak yang lebih besar juga ya terhadap praktik demokrasi di desa dan transparansi gitu ya. Kemudian juga soal korupsi itu isu yang juga satu topik sendiri tuh ya yang harus kita bahas. Oke, Mbak Nurul nih terakhir nih ya, sekaligus saya kira bisa sekalian closing statement ya ke teman-teman Polsai Talks. Apa sih yang kemudian bisa kita lakukan Mbak Nurul ya
untuk mencegah atau meminimalisir lah gitu ya, sehingga desa tidak dipolitisasi gitu ya, karena ternyata dampaknya bukan hanya untuk 2024 tapi juga dampak kerusakan ikutan pada demokrasi kita ke depannya. Silakan Mbak. Ini closing kita bisa statement ngomong kita bisa ngomong ke teman-teman Polsai Talks. Yang pertama memang jangan underestimate warga desa ya. Dari kemarin kita ngomongin tentang kepala desa, warga desa tidak pernah dipikirkan itu ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus ikut berperan dalam memberdayakan warga desa. Puskapol Visip UI bisa mencoba untuk memberikan pelatihan ya. Bagaimana sih sebenarnya partisipasi warga desa? Dia bisa membuat peraturan desa sendiri, bisa membuat rencana pembangunan desanya sendiri. Bagaimana caranya? Kadang-kadang itu mereka agak kurang memahami ya. Kalau mungkin tidak dianggap memahami betapa pentingnya partisipasi warga desa dalam pembuatan peraturan desa dan rencana anggaran itu harus menjadi perhatian, dan Puskapol Visip UI bisa membuat pelatihan ke desa-desa. Siap. Itu saja dari saya. Oke, makasih Mbak Nur. Berarti kata kuncinya nih soal edukasi dan pemberdayaan ya warga desa ya, biar mereka juga menjadi pemilih yang berdaya gitu ya, dan juga menjadi warga desa yang berdaya ya, yang bisa melakukan pengawasan juga, melakukan kontrol terhadap pemerintahan di desa. Makasih banyak Mbak Nurul sudah berbagi dengan Polsai Talks. Dan teman-teman semuanya, itu tadi obrolan santai kita dengan Mbak Nurul ya, soal politisasi aparat desa dalam pemilu 2024. Nantikan episode selanjutnya, kita akan ngobrol isu lain yang juga tidak kalah serunya. Sampai jumpa teman-teman semuanya.